Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Tauhid, menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah tauhid uluhiyah. Sekarang kita masih pada bab tafsir tauhid. Tafsir tauhid. Kemudian beliau bawakan ayat yaitu surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan rahib, maksudnya ulama, waruhban dan ahli ibadah. Rahib yaitu pendeta Yahudi, ruhban yaitu ahli ibadah dari kalangan Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Akan dijelaskan nanti ya, bagaimana mereka bisa menjadikan ulamanya, ahli ibadahnya sebagai Tuhan, sebagaimana disebut dalam ayat ini. Wal masiha ibna Maryam, dan juga Al-Masih ibn Maryam yaitu Nabi Isa, menjadikan Tuhan selain Allah. Kata Allah, wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah, illa liya'budu ilaha wahida, kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu telah melenceng dari jalan yang lurus. Mereka telah melakukan apa yang tidak diajarkan dalam Taurat dan Injil. Apa itu? Menjadikan ulama, maksudnya berlebihan terhadap ulama. Pokoknya apa dibilang ulama, kalau kita apa dibilang ustadz gitu ya. Menjadikan ulama dan ahli ibadah. Kalau sekarang bilang wali, ya kan, wali. Pokoknya apa dibilang wali, ya. Menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai yang disembah. Ya, sebagai yang disembah. Bagaimana itu? Yaitu mereka fanatik, mereka taat kepada ulama. Apapun dibilang ulama, apapun dibilang ahli ibadah, pokoknya taat. Dia tidak cek lagi apakah ini sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ajaran dari Allah. Yang penting apa kata ulama, apa kata ahli ibadah, itu sudah, iya kan? Jadi ibaratnya sudah dua pembuat syariat, Allah dan ulama. Bahkan mereka lebih dahulukan ulama, lebih dahulukan ahli ibadah. Tidak dicek lagi ayatnya, hadisnya, pemahaman yang benarnya bagaimana, ya. Jadi dari sisi sini kesyirikannya.
dari sisi sini kesyirikannya. Dan sekarang kalau kita lihat di tengah kaum muslimin sudah mengarah ke situ juga. Pokoknya apa dibilang ustaz, apa dibilang wali, apa dibilang apa namanya kiai, apa dibilang ulama, pokoknya terserah. Jelas dia bilang ini fatwa ulama, ini kata ustaz, ini kata kiai. Dia tidak cek lagi ini ayatnya, ini haditsnya, bagaimana pemahaman sahabat. Yang penting ulama. Jadi sudah dua pembuat syariat. Yang pertama Allah, yang kedua ulamanya. Bahkan lagi dia dengar ulamanya. Maka di sini tidak boleh kita berlebihan terhadap ulama, terhadap ustaz, terhadap orang saleh. Artinya semuanya kita harus cocokkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Kalau cocok kita ambil, kalau tidak cocok jangan. Karena cuma satu pembuat syariat, cuma satu pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua dari yang menyampaikan agama harus dicek, harus dicek. Kalau cocok dengan Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman sahabat, kita dengar. Kalau tidak, maka tidak. Iya. Faedah dari ayat. Jadi ini bisa mengarah kepada kesyirikan ya. Mengarah kepada kesyirikan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sesat? Karena apa dibilang pendetanya, bahkan sampai dirubah kitabnya, mereka mengakui sendiri. Mereka ganti itu, ambil secari kertas, kemudian mereka tulis, bikin merubah kitab, tapi didengarkan oleh mad'unya, terserah apa dibilang ulamanya, itu disampaikan, mereka tidak cek kembali kebenarannya. Ya. Faedah dari ayat bahwa ketaatan kepada selain Allah. Ingat sini ya, ketaatan kepada selain Allah dalam menyelisihi hukum Allah itu adalah syirik. Jadi perhatikan di sini. Ketaatan kepada selain Allah, lantas itu menyelisihi hukum Allah, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena sudah dua pembuat hukum, sudah dua pembuat syariat. Sementara yang kita yakini bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada yang membuat aturan kecuali aturan Allah, tidak ada yang membuat syariat kecuali syariat Allah, tidak ada yang menentukan ini halal, ini haram kecuali Allah, tidak ada yang menentukan ini ke surga, ini ke neraka kecuali Allah, ini pahala, ini dosa kecuali Allah. Maka semua aturan dari aturan manusia itu dikembalikan kepada aturan Allah. Kalau cocok kita ambil, kalau tidak, tidak. Nah, lantas kita lebih mendahulukan aturan manusia, nah jelas-jelas itu menyelisihi aturan Allah, berarti ada pembuat aturan yang lain yang bahkan kita lebih dahulukan. Nah ini sementara Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Manusia kan banyak bikin peraturan, ada aturan dalam sekolah, ada aturan di masjid, ada aturan di rumah, ya, ada aturan di negara. Tapi semua aturan manusia itu harus dikembalikan atau dicocokkan dengan aturan dari Allah. Yang cocok diambil, yang tidak cocok jangan. Sekalipun oh ini kata ulama, ini kata ustadz, ini kata wali, ini kata ulama, ustadz, kiai dan seterusnya, mereka bukan pembuat hukum. Mereka hanyalah mengikuti hukum yang ada, yaitu dari Allah. Kalau cocok ikut, kalau tidak tidak. Jadi ini yang pertama ya, faedah dari ayat bahwa mentaati selain Allah
namun menyelisihi hukum Allah itu termasuk syirik. Dari sisi mana tadi? Syirik dalam hukum, dalam syariat. Nah, makanya tadi disebutkan di ayat tadi di surah At-Taubah ayat 31, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai tandingan bagi Allah. Pokoknya apa dibilang ulamanya, apa dibilang ahli ibadahnya, sudah itu. Dia tidak perhatikan lagi apakah cocok dengan Injil, apakah cocok dengan Taurat, ya, dengan pemahaman yang benar diajarkan oleh nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa. Pokoknya apa dibilang ulama, sama sekarang. Apa dibilang ustaz, apa dibilang kiai, apa dibilang orang berilmu, ulama, pokoknya apa dibilang ikut. Bahkan biar jelas-jelas menyelisihi ayat, menyelisihi hadis, menyelisihi sahabat, ya. Ini kan kata ustaz, ya kan? Ini kan kata ulama. Ini kan kata kiai. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya kan? Baik. Ini orang yang bertauhid. Ya, dia menjadikan hukum cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya sekarang kan hukum banyak. Tadi ya ada hukum peraturan di masjid, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di negara, ada peraturan adat, peraturan suku, peraturan bangsa, semuanya artinya tidak ada masalah selama tidak melanggar agama. Yang cocok kita ambil, yang tidak jangan. Karena cuma satu hukum, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan ini boleh, ini tidak. Allah yang menentukan ini halal, ini haram. Allah yang menentukan ini berpahala, ini dosa. Jadi semua aturan itu dikembalikan ke yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya kalau kita mentaati selain Allah, padahal itu menyelisihi Allah, makanya termasuk apa? Syirik. Dari sisi mana? Dari sisi pembuat hukum, pembuat syariat. Faedah yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Kita kan disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, iya kan? Kita disuruh untuk taat kepada pemerintah, iya kan? Kita disuruh untuk berbuat baik kepada semua manusia, kepada tetangga, kepada kerabat. Nah, tapi kalau misalnya orang tua atau misalnya orang tua menyuruh kita, ya, suatu perintah tapi itu dosa, padahal kita disuruh untuk taat kepada orang tua selama itu bukan dosa. Jadi ketika orang tua menyuruh kita dan itu dosa, maka tidak boleh taat. Hati-hati, jangan sampai kita mempertuhankan orang tua. Pokoknya apa dibilang orang tua, mau halal mau haram, ingat, pembuat hukum cuma satu, yang menentukan hukum cuma satu. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat. Tapi ingat ya, maksudnya kita tidak taat di sini yaitu yang maksiatnya saja. Bukan artinya kalau ada orang tua suruh kita dosa, lantas kita sudah tidak berbakti kepada dia. Bukan begitu maksudnya. Yang maksiat saja itu kita tinggalkan. Selanjutnya kita tetap berbakti, kita berbuat baik selama pada hal-hal yang bukan maksiat. Sama misalnya kepada pemerintah, kalau ada peraturan ternyata melanggar agama, yang itu saja yang tidak kita terima. Selanjutnya tetap kita taat, tetap kita mendengar,
tidak boleh menceritakan kejelekannya ya di hadapan umum. Ya. Baik. Faedah yang ketiga, la yu'tabaru al-'amalu shalihan illa bi syartain. Al-ikhlasu lillah wa mutaba'atu lirrasul. Tidak dianggap amalan seseorang itu salih, artinya amalan yang diterima oleh Allah, kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Disebutkan dalam ayat tadi, orang-orang Yahudi menjadikan ulamanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka orang yang beramal itu, di samping dia niatnya karena Allah, tapi juga harus mengikuti Rasul yang diutus ke kita. Seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, maka aman. Tapi ini lebih taat ulamanya, ahli ibadahnya, tidak memperhatikan lagi bagaimana tuntunan yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Makanya Injil ya nggak ada lagi yang asli, Taurat tidak ada lagi yang asli, bukan lagi tafsirnya yang dirubah, sudah memang isi kitabnya yang dirubah. Ya. Faedah yang keempat, adamul ismati lil ulama, bahwa yang namanya ulama juga tidak terjamin bebas dari kesalahan dan dosa, tidak ada jaminan. Sekalipun sekelas ulama pun tidak terjamin. Berarti yang pasti benar adalah kalau yang cocok dengan hukum Allah. Jadi mengukur itu bukan dilihat ini ulama, ini ustadz, ini kiai, bukan ukuran. Yang diukur adalah kalau ini sesuai dengan hukum dari Allah. Apa dibilang ustadz? Kalau tidak sesuai, enggak. Walaupun dia bukan ustadz, tapi apa yang dia sampaikan sesuai, ini yang diterima. Karena yang menjadi ukuran adalah, yang menjadi hukum adalah cuma satu, yaitu hukum dari Allah. Iya. Faedah yang kelima, bayanun hirafil Yahudi wan Nasara an dinihimis sahih. Penjelasan bahwa Yahudi dan Nasrani dari ayat ini, mereka telah melenceng dari agamanya yang benar. Sudah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sudah menjadikan ulamanya, ahli ibadahnya sebagai Tuhan. Ini sudah melenceng dari ajaran yang diajarkan Nabi Isa, yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Taurat, Injil. Ini sudah melenceng. Iya. Faedah yang keenam, khatru al-ulama'id dhallina 'alal ummah. Betapa bahayanya ulama sesat, betapa bahayanya ulama sesat bagi suatu umat. Karena orang awam tahu apa? Apa nakana ustaz, apa dibilang ustaz, ya sudah. Orang awam tahu beres. Yang penting ustaz bilang halal, halal. Ustaz bilang haram, haram. Ustaz bilang boleh, boleh. Nah, ini bahayanya. Akhirnya orang awam tidak tahu mana ayatnya, mana haditsnya, bagaimana pemahamannya. Pokoknya apa nakana ustaz, ya kan? Ini bahaya juga. Jadi ulama yang sesat ini bahaya. Artinya dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sesat? Gara-gara ulamanya. Ya, sudah menyelisihi kitabnya, menyelisihi rasulnya, ya, karena sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, dan manusia pengikutnya mengkultuskan ulamanya, akhirnya melenceng. Nah, sama sekarang di tengah kaum muslimin, banyaknya golongan-golongan, banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya aliran-aliran, masing-masing ada ustadznya, ada ulamanya.
Maka harusnya semua aturan ini itu cuma satu hukumnya, cuma satu aturan, dikembalikan kepada aturan Allah, dikembalikan kepada hukum Allah. Dan hukum Allah jelas, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Bukan dibilang apa ustadz ini, apa nak bilang ustadz ini, apa nak bilang ulama ini. Kesimpulannya apa yang dibilang oleh Allah, apa yang dibilang oleh Nabi, bagaimana pemahaman sahabat tentang ayat, tentang hadits ini. Nah, seperti itu. Hubungan antara ayat dengan bab, di mana pada bab pada ayat ini yaitu menjelaskan tentang tafsir tauhid. Tafsir tauhid yaitu menjadikan hanya Allah yang ditaati. Menjadikan hanya Allah yang ditaati. Coba lihat, gara-gara taat ulama, gara-gara taat ahli ibadah, padahal itu menyelisihi apa yang diajarkan Rasul, maka ini bisa terjerumus dalam syirik. Berarti termasuk tafsir tauhid adalah apa penjelasan tauhid, yaitu menjadikan ketaatan atau hukum hanya Allah. Dan termasuk taat kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Ingat, termasuk taat kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Baik. Ayat berikutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 165. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingannya Allah. Nah, ini lagi ya, kalau tadi itu dia menjadikan Tuhan selain Allah. Dari sisi apa? Dari sisi hukum, dari sisi ketaatan, dari sisi pembuat syariat. Kalau ini lain lagi. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Artinya ada Allah, ada tandingannya Allah. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Jadi sama, dia cinta Allah tapi cinta juga yang lain, sama level cintanya. Berarti ini juga termasuk syirik, yaitu syirik dalam cinta. Maksudnya bagaimana? Orang yang bertauhid tidak ada yang dia cintai kecuali siapa? Allah. Adapun yang lainnya itu ikut kepada cinta Allah. Maksudnya kalau Allah cintai, maka dia pun cintai. Kalau Allah benci, dia pun benci. Nah, ini orang yang bertauhid, cintanya hanya kepada Allah. Misal cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak. Ini tabiat selama belum melanggar aturan Allah. Tapi kalau misalnya istri suruh kita riba misalnya, riba, tahu jelas dosa, tapi karena sayang istri, karena sayang anak, berarti kita lebih sayang istri lebih cinta istri, lebih cinta anak-anak daripada siapa? Karena cinta itu, bukti cinta itu adalah nurut, mengikuti. Kalau betul kita cinta Allah, kita akan nurut kepada Allah. Kalau betul besar cinta kita kepada Allah, maka tentunya tidak ada yang paling kita turuti kecuali Allah.
Tapi ini buktinya kita lebih menuruti kemauan istri, kemauan anak, kemauan manusia daripada kemauan Allah. Berarti lebih besar cinta kita kepada manusia. Iya. Bayangkan ya, gara-gara masalah cinta. Jadi kalau cinta tabiat sebatas cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, cinta kepada perhiasan, cinta kepada dunia, sebatas tabiat. Tapi kalau sudah masuk dalam hal yang melanggar agama, namun tetap kita lebih cinta itu, padahal jelas-jelas sudah melanggar, di sini sudah mulai masuk. Ternyata sudah mulai kelihatan bahwa cinta kita kepada selain Allah itu lebih besar daripada cinta kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Iya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan, iya, tandingan bagi Allah. Bagaimana itu? Dia mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Bagaimana kira-kira kalau dia lebih cinta selain Allah daripada Allah? Ini sama saja, Allah dia cintai, tapi dia cinta pada selain Allah, sama. Bagaimana kalau lebih dia cintai selain Allah? Iya kan? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih dalam, ya sangat dalam cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab, seandainya orang-orang yang zalim itu melihat siksaan, annal quwwata lillahi jami'an, dan bahwasanya kekuatan hanya milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ayat ini penjelasan global dari ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa sebagian manusia membuat misal seperti berhala, ya macam-macam sekarang ya. Kalau sekarang namanya keramat, ya keramat. Kalau dulu kan berhala, sekarang keramat. Dan keramat macam-macam keramat. Ada pohon, ada tikungan mati, tikungan tajam, ada rumah angker, ada jembatan, ada gunung, ada kuburan, ada sungai, macam-macam. Nah, itu dia mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Iya. Pokoknya apa nak minta? Minta telur, kasih. Minta ayam, kasih. Minta kambing, kasih. Minta sapi, kasih. Minta tumbal, kasih. Allah suruh kita sholat, nanti. Jadi kadang bilang, oh saya cinta Allah. Cinta itu ada buktinya. Bukti cinta adalah yaitu nurut. Kita nurut. Pokoknya apa nasuruh, kalau betul kita cinta, itu kita akan nurut. Kita akan ikut maunya. Itu kalau betul kita cinta. Iya. Kita langsung masuk saja pada faedah. Faedah dari ayat. Faedah yang pertama, bahwa cinta itu ternyata termasuk salah satu jenis dari ibadah. Namanya ibadah cinta. Jadi ada ibadahnya hati seperti cinta. Ada ibadahnya lisan seperti berzikir, berdoa, baca Quran. Ada ibadahnya badan seperti ruku, sujud, i'tidal. Ya kan? Jadi ada ibadah hati, ini dia dalam bentuk cinta. Maka ingat ya, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah, karena cinta merupakan ibadah. Sementara la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti tidak ada yang boleh dicintai kecuali siapa? Allah. Adapun yang lain kita cintai karena Allah. Kalau Allah cintai, kita cintai.
Kalau Allah benci, jangan dicintai. Iya. Baik. Faedah yang kedua, penetapan bahwa orang-orang musyrikin itu ternyata cinta juga sama Allah. Mereka juga cinta sama Allah. Hanya saja cintanya itu tidak bermanfaat karena mereka juga cinta sama berhala-berhalanya. Jadi sama cintanya. Dia cinta Allah tapi juga cinta berhalanya. Apa yang dimau sama Allah dia ikut, tapi apa yang diminta oleh berhalanya dia juga lakukan. Jadi tidak bermanfaat. Faedah yang ketiga, penafian iman amman asyraka ma'allahi fil mahabbah. Maksudnya batalnya keimanan yaitu keislaman bagi orang yang melakukan kesyirikan dalam cinta. Jadi ini termasuk syirik. Dan syirik itu termasuk pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Iya. Jadi ini tentunya membuat kita hati-hati ya dalam mencintai, yaitu tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Adapun yang lainnya kita cintai kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Adapun misalnya tadi ya istri, anak-anak, harta benda, dunia, perhiasan dunia itu sebatas tabiat. Jangan sampai pokoknya mau halal mau haram. Orang bilang sekarang yang haram saja susah. Ya, yang haram saja susah. Jadi dia tidak peduli, pokoknya urusan Allah urusan belakang, halal haram urusan belakang. Yang penting bagaimana caranya dia dapat. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini cintanya jelas sekali ini. Betul memang kita cinta harta tabiat, tapi sebatas tidak melanggar agama. Tapi kalau sudah melanggar tetap dia dahulukan, nah ini sudah masuk. Faedah yang keempat, itsbatu sifatil quwwati lillahi azza wa jal wa kamaliha. Kesempurnaan penetapan sifat al-quwwah. Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Ya, disebutkan dalam ayat tadi ya, kekuatan yang sempurna. Baik, sekarang hubungan antara ayat dengan bab, di mana pada ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid, yaitu la ilaha illallah, bahwasanya cinta merupakan ibadah. Oleh karena itu tidak ada yang boleh kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Dan cinta itu sebagaimana telah dijelaskan tadi adalah pengagungan, adalah nurut atau mengikuti apa yang dia maui, yang diinginkan oleh yang kita cintai, itulah cinta. Baik. Sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di hadis-hadis yang menjelaskan tentang tafsir tauhid. Jadi intinya tauhid itu adalah menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Disebutkan tadi beberapa contoh seperti cinta, seperti pembuat hukum, itu yang diikuti, maka tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang diikuti kecuali Allah. Yang lainnya bisa diikuti kalau sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya bisa kita cintai kalau Allah mencintainya. Iya. Itu yang bisa kita jelaskan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penetapan hukum Ustaz. Jadi kita dengar bahwa
asas hukum adalah dari Al-Quran dan hadis. Nah. Tapi sering kita dengar jumhur para ulama. Di mana ambil dasar kesepakatan para ulama dan apa itu hukum? Jumhur ulama, maksudnya mayoritas ulama begitu. Taib. Tentunya sudah dibahas tadi ya, tetap yang namanya ulama walaupun mayoritas, ya kan, tetap saja harus dicek. Bukan karena mayoritasnya, begitu ya, tapi tetap dicek. Ini pendapat kebanyakan ulama ini, ayatnya atau hadisnya, bagaimana pemahaman sahabat terhadap pendalilan mereka. Ternyata setelah kita cek, oh iya tahu, cocok. Jadi bukan semata-mata oh ini mayoritas ulama, enggak. Harus dicek. Karena apa tadi? Hukum cuma satu. Tidak ada hukum yang lain. Hukum cuma satu, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya kan kalau kita mendengar kebanyakan ulama, biasanya kan kita lebih tenang, iya kan? Hanya tetap harus diperiksa, iya kan? Karena hukum cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Allah taala a'lam. Baik, itu ya. Fadhalu habibakumullah.